Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Kembali kita bersama bersekutu menaikkan pujian sembah syukur kita kepada Tuhan Yesus. Saya undang bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian Jiwaku Merindukanmu. Syukur Tuhan, kami naikkan kepadamu, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu bagi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami datang pada sore hari ini dengan penuh kerendahan hati Tuhan. Kami mohonkan kepadamu, campur tangan-Mu dalam ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kami merendahkan hati, naikkan pujian kepadamu, menyembah Engkau. Kiranya Engkau disenangkan lewat pujian kami Tuhan. Bertahta dalam setiap pujian kami. Hadir Tuhan di tengah-tengah
ibadah kami, hadir di tengah hati kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Roh Kudus yang menolong kami jalannya ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya. Setiap kuasa yang bukan berasal daripadamu kami bersatu hati kami tolak, kami teking di dalam nama Yesus, Allah, nama yang berkuasa dari dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadahnya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita rindu, kita dipuaskan oleh pujian, dipuaskan dengan firman Tuhan, biar kita mau menaikkan syukur kita pada sore hari ini. Kita naikkan pujian hari ini, ku rasa bahagia. Kita boleh berkumpul bersama saudara seiman, menaikkan pujian, mengagungkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji nama Tuhan. Kita sambung pujian kita dengan pujian Dialah Singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda, Yesus patahkan belenggu, bebaskan kita, Dia gunung batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di
batu keselamatanku, kekuatanku pada waktu lemah, menara di waktu perang. Oh, dia pengharapan umatnya, oh dia pengharapan umatnya. Oh, dia pengharapan umatnya. Oh, dia pengharapan umatnya. Haleluya. Tuhan yang tidak mengecewakan, Dia yang akan selalu memberikan kita pengharapan. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita dengan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, hidup kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian kerinduanku. Haleluya. Kerinduanku datang
kasih. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kami bersuka cita Tuhan karena nama-Mu. Kami bersuka cita karena Engkau. Haleluya. Terima kasih. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus, nanti Karora masih berdoa. Kami Terima bersyukur kasih. Tuhan Yesus memiliki Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Dibandingkan persoalan kami, dibandingkan masalah kami, Terima kasih. dibandingkan segala keterbatasan kami Tuhan, Engkau sangat-sangat luar biasa besar Tuhan dan ajaib Kasih. dan mengagumkan Tuhan Yesus. Glory. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. Kerinduan kami terus Tuhan Yesus kalau kami boleh selalu dalam perkenanan-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Terima sore malam hari ini Tuhan. Tanah hati kami siap untuk ditaburi benih firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus Engkau berbicara lewat hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Membangun kami, menguatkan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi sepenuhnya hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap kami yang ada di sini Tuhan, sungguh kami terkonsentrasi hanya kepada kebenaran firman Tuhan. Kami terbuka dengan setiap teguran, dengan setiap benih firman-Mu Tuhan. Yang dicurahkan, yang ditanamkan pada sore malam hari ini ya Tuhan. Dan biar benih firman itu menjadi bertambah-tambah, berbuah Tuhan, dan buah itu tinggal tetap di dalam kami Tuhan Yesus dan mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan kemurahan Tuhan mempertemukan kita kembali hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita membuka Alkitab dengan tema kuasa yang membebaskan. Filipi pasal 16 ayat 23, 24, 25 dan 26. Saya batasi karena perikop ini cukup panjang. Bapak Ibu bisa melanjutkan pembacaan mungkin saat duduk, mendengar juga saat ketika ada di rumah.
Ya. Kisah Rasul pasal 16, saya mulai ayat 23, 24, 25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dijebloskan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka pada pasungan. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka, yaitu Silas dan Paulus. Firman ini baru saja, ayat ini saya bawakan kemarin ya, minggu lalu di Kaum Wanita. Dan puji Tuhan kalau kembali hari ini datang untuk kita, saya percaya setiap firman itu baru ya, dan pasti ada rencana Tuhan untuk kita semua. Puji Tuhan, tema kuasa yang membebaskan. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ingat ya, kalau tadi kita baru saja memuji memuliakan Tuhan luar biasa. Saya merasakan Tuhan begitu dekat ya. Tuhan begitu dekat dengan hati saya. Hati saya begitu dekat dengan Tuhan. Tanpa terasa air mata keluar. Terharu betapa Tuhan itu terlalu baik. Pujian dan penyembahan ini bukan hanya membawa peperangan ke dalam hadirat Tuhan, melainkan juga membawa hadirat Tuhan dalam peperangan. Sekali lagi, ya, pujian dan penyembahan bukan hanya membawa peperangan ke dalam hadirat Tuhan, melainkan juga membawa hadirat Tuhan dalam peperangan. Saudara, Paulus dan Silas baru saja menyelesaikan tugas mulianya sebagai pelayan Tuhan, ya, yaitu kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, mereka berdua begitu memiliki hati misi yang luar biasa. Sampai-sampai terjadi keributan yang begitu merisaukan umat serta orang-orang yang ada di kota atas apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas. Nah, kita lihat kekacauan yang terjadi lewat pemberitaan firman untuk keselamatan jiwa-jiwa yang ada pada waktu itu. Paulus dan Silas akhirnya ditangkap, lalu dipenjara. Nah, saudara, tidak sekedar ditangkap dan dipenjara, tapi kepala penjara memerintahkan agar mereka berdua ini tidak hanya dipenjarakan penjara yang biasa, tapi penjara yang ada di bawah, ya, di tengah-tengah. Berarti saudara, dengan tujuan supaya kedua hamba Tuhan ini tidak mudah lepas, dan untuk lebih lagi memastikan mereka tidak mungkin terlepas, mereka dibelenggu, lalu mereka dipasung. Dan logikanya tidak mungkin mereka berdua lepas dari apa yang dilakukan oleh para serdadu pada waktu itu. Saudara, dan itu terjadi ketika mereka berdua diderah berkali-kali atau dipukul berkali-kali sampai babak belur. Nah, puji Tuhan, inilah yang menjadi pengalaman kedua hamba Tuhan ini. Tetapi
Alkitab tadi mencatat, kira-kira tengah malam. Paulus dan Silas tidak tidur, tidak merintih karena sakit, tidak juga mengeluh dan protes atas apa yang mereka lakukan kepada Tuhan. Tapi yang kita baca barusan di dalam ayat yang ke-25, 26. Di sana dikatakan tetapi, ya, ayat 25, namun kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa, menyanyikan puji-pujian pada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kalau sudah diderah berkali-kali, pasti memar, babak belur, itu juga tidak bisa tidur ya. Saudara, saya pikir kenapa ya? Kenapa Paulus dan Silas tengah malam? Rupanya ini style mereka, gaya hidup mereka. Jadi kondisi senang maupun susah tidak merubah style hidup mereka, tidak merubah gaya hidup Paulus dan Silas. Nah, kenapa mereka bisa memuji Tuhan? Sebab pasti dalam kondisi terpuruk pun hatinya tetap terangkat kepada Tuhan, lalu menaikkan syukur, sebab itu yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan mereka. Saudara, bukan karena pujian, sekedar pujian yang mereka naikkan, tapi ada nilai ketaatan yang mereka lakukan di tengah-tengah siksaan, di tengah-tengah deraan, di tengah-tengah kesakitan pada waktu itu. Ya, doa, pujian, dan penyembahan ini adalah bagian penting dalam kehidupan rohani, khusus dalam ibadah Kristen. Ya, nah kalau khotbah itu penyampaian firman ya tuh saudara, doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Sementara pujian dan penyembahan adalah ungkapan syukur dan hormat kepada Tuhan. Jadi ketiganya ini saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Dan pasti memiliki peran dalam membangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat 25. Namun kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Lanjut ayat 26, tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggu mereka. Puji Tuhan, mereka mengalami mujizat. Pujian, doa, pujian, dan penyembahan Paulus dan Silas. Pada akhirnya kita lihat di dalam bacaan ini mereka mengalami mujizat yang luar biasa, yang secara manusia itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, pujian penyembahan bukan hanya sekedar tindakan fisik ya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita beribadah, kalau kita sedang duduk ya menyembah Tuhan, tidak boleh hanya sekedar kita memuji karena itu kebiasaan ibadah Kristen ya. Nah, pujian dan penyembahan ini bukan hanya sekedar tindakan fisik, tapi juga sebuah ekspresi iman yang kuat atau sangat-sangat kuat. Karena Bapak Ibu, ketika kita memuji Tuhan, kita ini sedang mengakui kebesarannya di atas segala masalah yang saudara dan saya hadapi, seperti yang dihadapi oleh Silas dan Paulus. Dan ketika mereka menyembah, ketika kita menyembah, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepadanya, percaya bahwa Dia sanggup membebaskan kita dari segala belenggu, ikatan, ketakutan, kekhawatiran, apapun itu namanya. Ketika saya ada di sebuah pedalaman desa, kami untuk menjangkau dari kota ke tempat pelayanan itu kami naik truk. Karena saya bawa tim, kami duduknya di belakang.
semua rame-rame supaya nikmatnya sama. Ya. Jadi semua mau tua muda semua duduk di truk. Dan itu anginnya kencang sekali, kami melewati gunung, lembah. Nah, waktu itu ada ibadah penyegaran rohani. Saudara, di atas truk dari tempat kami berangkat sampai ke tempat tujuan, itu benar-benar kami merasakan kuasa hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan di lembah, di lembah ya, di melewati hutan, itu sukacitanya luar biasa. Ternyata dari satu desa ke tempat itu ya, ada jemaat yang juga ingin hadir. Ternyata dia bersepeda. Bayangkan saudara, begitu jaraknya jauh dia bersepeda. Di dalam kesaksiannya pada waktu kami ketemu setelah ibadah, dia maju untuk memberikan kesaksian. Dia katakan, saat saya mengendarai sepeda melewati hutan-hutan dan tidak ada satupun kendaraan, rasa takut, rasa khawatir dan segala macam rasa yang ingin membuat dia tidak pergi ke tempat ibadah, itu bergejolak di dalam hatinya. Sambil melangkah, sambil mengayun, tiba-tiba dia terdengar pujian dari jauh. Kalau di tempat sepi itu lagu atau nyanyian itu terdengar ya, terbawa angin. Dia bilang tiba-tiba saya mendengar pujian-pujian yang dinyanyikan oleh banyak orang. Ternyata itu kami ya yang lewat. Lalu melewati dia dan kita tidak tahu tujuan yang sama. Dia akan pergi ke tempat tujuan yang sama. Itu memberi dia kekuatan, keberanian, dan dia lebih mengayuh sepedanya lagi. Ketika kami lihat ada orang naik sepeda, sopir berhenti untuk menawarkan jasa baiknya agar dia ikut bersama-sama. Walaupun tujuannya mungkin beda, tapi mungkin bisa diantar ke tempat atau melewati tempat tujuannya. Ternyata dia juga mau beribadah, Bapak ini. Nah, puji Tuhan, begitu ibadah dimulai, dia datang terlambat, kesaksian masih berlangsung. Karena jarak dari tempat dia ketemu kami itu sudah tidak jauh, dia bersaksi di tengah ketakutan. Dia mendengar puji-pujian, ada kekuatan, ada keberanian, ada sukacita, ada pengharapan. Dia tahu penyertaan Tuhan sempurna untuknya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ya, pujian penyembahan sanggup membebaskan kita dari segala belenggu, baik itu ketakutan, kekhawatiran atau apapun. Mungkin ada saatnya kita takut ya. Takut sesuatu yang belum kita bayar, takut anak yang lagi ujian, takut hari depan seperti apa, dan banyak sekali ketakutan-ketakutan yang menjadi pengalaman hidup kita, Bapak, Ibu, pemuda-pemudi. Ya. Tetapi puji Tuhan, hari ini kita melihat Silas dan Paulus di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah penderitaannya, hatinya tetap menyatu dengan Tuhan. Dan itu menjadi gaya hidupnya, sehingga situasi terburuk pun tidak merubah sikap hati, sikap iman, sikap pengharapannya kepada Yesus, sumber kekuatan yang abadi. Kita lihat berikut, pujian penyembahan mereka ini ternyata pada akhirnya menjadi kesaksian para narapidana. Tengah malam pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, dan itu terdengar oleh para narapidana yang lain. Saudara, pasti pujian yang dinaikkan sangat-sangat menghibur. Ya. Karena apa? Ya, pujian itu membangkitkan sukacita. Ekspresi pujian dan penyembahan dapat membangkitkan sukacita dalam hati siapapun yang mungkin dalam kesusahan, kesakitan, kecemasan, kebimbangan, kegalauan, dan lain-lain sebagainya. Ya, pujian mampu memberikan ketenangan bahkan di tengah situasi yang sulit. Ketika suami saya, Pak Bakri, diperhadapkan dengan
sebuah tekanan. Lalu dia pulang, saya belum pernah lihat dia menangis. Tapi hari itu dia menangis. Saudara, saya katakan begini, jangan susah. Jabatan itu Tuhan punya. Ya. Promosi itu Tuhan punya. Kalau toh Tuhan izinkan, diluaskan, itu adalah proses di mana kita sedang dibentuk untuk jadi lebih baik lagi. Lalu saya ajak masuk ke kamar, kita menyembah. Tidak berdoa, tidak meminta Tuhan kasih jabatan, tidak meminta Tuhan begini, tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak. Bersyukur. Saya katakan kalau itu dari Tuhan, pasti Tuhan punya rencana. Tapi kalau itu rekayasa manusia, Tuhan yang akan beracara. Sebab andalan kita kan Tuhan. Kita tidak punya kekuatan apa-apa. Kita juga tidak punya dekengan apa-apa. Dekengan kita adalah Tuhan. Mulai menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, sukacita itu hadir. Karena apa? Dari kesusahan berubah menjadi pengharapan. Pengharapan berubah menjadi rasa syukur. Rasa syukur berubah menjadi sukacita. Lalu ucapan yang keluar adalah terpujilah Tuhan, sebab apapun yang Dia buat baik adanya. Apapun yang Dia izinkan baik adanya. Puji Tuhan saudara, hanya dalam waktu 2 bulan pujian, penyembahan merubah semua keputusan. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena apa? Ketika kita mampu menyanyi, tapi menyanyinya beda ya Bapak Ibu. Aku memuji kebesaran-Mu, beda ya. Tapi kalau kita nyanyi dengan roh, aku memuji kebesaran-Mu. Nyanyi ada rohnya, nyanyi ada jiwanya, beda. Karena ketika kita nyanyikan dari hati, itu ada iman, itu ada pengharapan, itu ada keyakinan, percaya. Setiap kata kalimat mengandung kekuatan Tuhan yang mampu berperang menggantikan apa yang menjadi keterbatasan saudara dan saya, Bapak Ibu pemuda-pemudi ya. Jadi pemuda-pemudi juga tidak perlu takut ketika ada tekanan, ketika ada sesuatu, angkat pujian. Pujian yang dari hati, tidak sekedar karena kita hafal kata dan kalimat, tapi pujian itu karena ungkapan rasa syukur kita. Setiap kata mengandung kekuatan Tuhan di dalamnya. Kita lanjut ayat berikut. Pujian penyembahan membawa jiwa datang kepada Tuhan ya. Lalu kita lihat di dalam ayat-ayat berikutnya, Bapak Ibu bisa lihat di mana dari cerita ini ayat berikutnya, tetapi tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga fondasi-fondasi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, ayat 27 ada kejadian yang luar biasa ketika kepala penjara itu terjaga atau sadar dari tidurnya. Di sana dikatakan dia melihat pintu-pintu penjara terbuka, lalu ia menghunus pedangnya. Jadi dia hendak bunuh diri. Karena dia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Namun Paulus berseru dengan suara nyaring, jangan celakakan dirimu sebab kami semua masih ada di sini. Kepala penjara 29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar sujudlah ia di depan Paulus dan Silas. Terbalik ya.
dia yang harusnya mengamankan dengan pengawalan, penjagaan ketat. Ayat 30 berkata, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, Tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ya, ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja pada waktu itu dalam kehidupan Paulus dan Silas. Saudara, saya percaya ketika pujian tadi kita naikkan dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita yang paling tulus, karena kita tahu Allah bertata di atas pujian. Saudara yang bimbang akan diteguhkan sore ini, yang hancur dipulihkan, dilepaskan juga dari apapun belenggu. Hanya kita yang tahu belenggu apa sih yang selama ini membuat kita ini tidak bebas, tergerak tapi tidak bergerak. Belenggu apa yang membuat kita sepertinya ada batas, ada tembok, dan firman Tuhan berkata, kuasa yang sama yang membebaskan Paulus dan Silas, kuasa ilahi mampu melepaskan kita, membebaskan kita, memberikan kemenangan, pemulihan, kekuatan, bahkan kemampuan untuk menghancurkan setiap kekuatan yang membelenggu saudara dan saya dalam bentuk apa saja. Baik belenggu itu ada di mata, di tangan, ya, di telinga, di mulut, di kaki. Seringkali segala sesuatu yang kita alami itu sebenarnya harus menjadi pelajaran berharga. Kita biasakan merasa, saya sudah setia, saya sudah taat, saya sudah rajin, saya hidup benar. Saya punya kesaksian, saudara, pada suatu hari, ini masih di kota Papua. Sekitar jam 6 sore, saya dari Pastori hendak kembali ke tempat saya menginap. Dan kalau saya putar jauh, saya mutar ikut jalan yang sebenarnya jalan raya itu agak jauh. Tapi kalau saya motong dari Pastori ke tempat saya menginap itu lebih cepat. Sudah maghrib agak mulai remang-remang, saya potong jalan. Saudara, begitu saya masuk ke sana, memang jalan itu bukan jalan umum, itu jalan setapak. Ya, lalu saya masuk ke sana dan antara jalan itu ada hutan, ya, rumput-rumput tinggi yang kalau toh orang bersembunyi tidak ada yang tahu. Sebab rumput itu ya lebih tinggi dari saya, ya, 1 meter lebih tinggi dari saya, itu saya tidak tahu namanya rumput apa. Saudara, begitu saya jalan agak cepat karena sudah sore, saya rasa ada yang mengikuti saya dari belakang. Langkah saya percepat, dia juga rasanya sudah, biasa kalau kita diikutin orang kan rasa, ya Bapak Ibu, kita punya feeling. Saya darah Yesus, ada yang ngikutin saya. Tapi saya tidak berani nengok ke belakang. Ya, kalau toh saya berteriak pun tidak ada yang tahu, ya. Saya jalan, dia semakin cepat dan tiba-tiba ada suara, dan suara itu mungkin sudah tidak jauh dari saya. Mbak, ya, berapakah? Nah, kalau orang di sana bilang berapa sih? Berapa ya gitu, ya. Terus saya ginikan kuping saya, mungkin saya salah dengar, Mbak, berapakah? Dalam hati saya sambil jalan, apanya yang berapa ya? Gitu kan. Perasaan saya tidak bawa dagangan, saya tidak bawa jualan. Terus ada yang nawar di belakang, berapakah? Nah,
3 kali dia ulang, Mbak berapakah gitu kan. Tiba-tiba sudah di samping saya, dia panggil, Mbak berapakah? Nah, saya belum nyambung ya, terus saya bilang, apanya yang berapa Bapak gitu kan, pakai logat sana. Terus dia bilang, Mbak ini kayak kok tidak tahu saja, masa sih kamu nggak tahu gitu ya. Terus nyambung ya saudara, oh dia tawar diri saya gitu ya. Oh dia tanya saya berapa harganya gitu, mau dibeli gitu ya. Jadi langsung saya dapat hikmat. Saya bilang gini, Pak, Bapak punya uang berapakah gitu kan. Nah, kebetulan memang bulan muda, habis gajian ya. Dia masih pakai baju dinas, ya umurnya sekitar mungkin ya belum masa menjelang pensiun, masih sekitar 50-an ya. 50-an ya, kurang lebih begitu ya, belum tua-tua sekali. Lalu saya tanya, Bapak punya uang berapakah? Wah, dia langsung pegang, Mbak masih banyak. Ya, saya belum pulang, saya habis gajian, dia bilang. Masih belum tak korek, kalau saya bilang masih belum dikeluarin ya. Belum keluar. Oh begitu, oke Bapak. Wah dia senang, wajahnya berubah. Jadi wajah senang, bahagia. Terus saya pegang tangan Bapak, saya pendeta. Langsung dia, Yesus Tuhan tolong. Oh saya tahu dia Kristen. Karena dia menyebut nama Yesus. Langsung saya pegang Bapak ya. Dia bilang, aduh Tuhan Yesus ampun ibu gitu kan. Dari Mbak dia ganti saya ibu. Dia bilang tidak apa-apa Bapak. Langsung saya bilang, Bapak uang belum terkorek ya. Mama sudah menunggu, anak-anak sudah menunggu di rumah. Hari ini mereka punya harapan besar, Bapak pulang bawa gaji. Jadi jangan kasih mbak-mbak yang tidak betul ya. Iya. Jadi bawa pulang, kasih istri di rumah, kasih anak. Mereka sedang menunggu. Saudara dia masih bilang, oh Tuhan Yesus ampuni saya gitu kan. Saya bilang, ya tidak apa-apa Bapak ya. Sepanjang perjalanan keluar dari tempat itu, agak ya tidak terlalu jauh, kesempatan untuk saya bersaksi. Lalu kami sempat pegang tangan sambil berjalan berdoa, Tuhan ampuni dia, Tuhan ubahkan dia. Puji Tuhan, saya tahu ketika saya berdoa, Roh Kudus yang bekerja mengubah sikap hidup dan sikap hatinya. Saudara, tapi ketika kami mau keluar, saya tertuduh. Saya lihat kenapa dia tawar saya gitu loh. Apakah ada yang salah dengan cara berpakaian saya, berpenampilan saya ya. Saya pikir sopan ya, sopan. Saya pakai celana panjang, pakai baju yang sopan. Terus dia bilang tidak ada yang salah. Yang salah adalah tempat. Jadi saya berada di tempat yang salah. Iya. Saya sudah benar. Tapi saya berada di tempat salah. Maka tidak salah kalau orang menawar saya. Karena memang itu tempat transaksi, ya. Kalau sudah sore transaksi, entah ketemunya di mana, yang jelas disitulah tempat pertemuan, mereka tawar-menawar. Ya, saudara, jadi kita pun bisa baik, bisa setia, tapi ada saatnya ketika kita ada di tempat yang salah, maka kita bisa salah. Puji Tuhan, kita lanjut. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan sore hari ini untuk kita. Karena itu tidak terjadi pada masa Silas dan Paulus saja. Tetapi ketika umat Tuhan menaikkan pujian, umat Tuhan menyembah dengan hati, berdoa sungguh-sungguh. Bukankah firman Allah berkata, Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Dan pujian adalah tumpuan kaki Allah. Kita lihat rahasia, kuasa, dan penyembahan. Saya lihat kita buka Mazmur 22, mungkin yang sudah dapat boleh minta tolong baca. Mazmur 22 ayat 4 mungkin. Kakak Enrico boleh baca? Sudah dapat?
Oh belum, ya yang dapat boleh dibantu ya. Oke, sudah ada ini. Padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Sekali lagi, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Nah saudara, hadirat Tuhan adalah tempat terindah. Jadi kalau kita susah, kita juga punya pergumulan, mungkin langkah terbaik atau langkah pertama, karena Tuhan itu bukan bank serep. Ya, ketika kita butuh baru kita pakai. Tapi Tuhan harus menjadi prioritas hidup kita. Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam pelayanan, dalam pergumulan, dalam kesesakan, dalam kebahagiaan, dia harus menjadi prioritas hidup saya dan saudara. Banyak orang nanti perlu Tuhan doa puasa ketika ada pergumulan, kayaknya berat sekali. Tidak apa-apa, ya. Tapi sebaik kita jadikan Tuhan itu prioritas hidup kita, apapun kendalanya. Nah, hadirat Tuhan adalah tempat terindah di dunia ini. Kedudukan, popularitas, harta, kerabat, sahabat, pelayanan, dan keluarga tidak bisa menjadi pengganti dari kepuasan hadirat Tuhan. Jadi, mari kita jadikan doa, pujian, dan penyembahan sebagai gaya hidup kita, maka berkat-berkatnya akan menjadi bagian milik kita. Saudara, tidak mudah. Kepala penjara tidak pernah menyangka ini pasti tidak akan lepas narapidana ini. Karena pasukan berlapis disiagakan. Mereka ada di penjara di tengah-tengah, dan itu kalau keluar pun pasti harus melewati lorong dan ruang-ruang lain. Dan tiap ruang itu pasti ada penjaganya. Tapi perbuatan Tuhan yang hebat dan ajaib. Dan kesaksian ini pernah terjadi atas umat Israel. Ketika mereka mau berperang, ketika mereka mau merobohkan benteng Yeriko. Saudara, sebenarnya di dalamnya itu bukan hanya sekedar nyanyian, sorakan, tetapi ada nilai ketaatan. Apa itu taat? Taat itu adalah mendengar, menyimpan, dan siap melakukan. Ya, sekali lagi, taat itu artinya dalam bahasa aslinya adalah mendengar, menyimpan, dan siap melaksanakan. Saya percaya kita ini sudah terlalu banyak mendengar firman. Mari kita juga berdoa, kiranya tidak hanya sekedar banyaknya firman dan pengajaran yang kita dengar, tapi lebih dari itu, kita rindu menjadi bagian dari pelaku firman yang kita dengar. Saudara, pertama kita lihat pujian yang penuh kuasa. Tidak hanya dihasilkan atau bukan saja dari bibir atau di bibir dan di mulut, melainkan di hati yang penuh ucapan syukur sekalipun dalam kondisi apapun. Jadi kebiasaan Paulus dan Silas menyanyi ketika bangsa Israel mereka mengelilingi satu perintah Tuhan kan, ayo 1 kali keliling tembok Yeriko. 2 kali kan perintahnya 7 kali ya, mereka tidak bilang ini sudah 5 kali kok, tidak. Nah ini kita lihat ada nilai ketaatan, mereka tetap taat dan tidak boleh berisik, tidak boleh ada seorang pun yang mengeluarkan kata. Begitu tertibnya. Dan ketaatan itu menghasilkan ketika perintah yang ke-7 mereka disuruh bersorak, dan ketika mereka bersorak tidak ada kekuatan mesin, tidak ada kekuatan senjata yang merubuhkan tembok Yeriko yang berlapis tebal, bukan hanya 1 meter ya, begitu tebal.
tapi kekuatan kuasa Tuhan lewat pujian, penyembahan, hasil dari ketaatan. Puji Tuhan, saudara, kalau kita bicara taat panjang, saya tidak bicara soal ketaatan, tapi mari kita lihat terus. Rasul Paulus dan Silas memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, hati yang bersyukur ini mudah kita miliki ketika kita berada dalam keadaan yang menyenangkan. Gampang, namun ketika kita menderita, ucapan syukur menjadi sesuatu yang sangat sulit kita lakukan. Iya atau iya? Sulit ya ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi. Nah, namun ketika kita menderita, ucapan syukur menjadi sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Itu manusiawi. Tapi iman kepada Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi sebenarnya kenapa Paulus dan Silas ini bisa bernyanyi, bisa memuji Tuhan? Karena hatinya selalu bersyukur. Bersyukurnya bukan hanya pada waktu mereka senang, bersyukurnya bukan hanya pada waktu mereka baik, tapi terbukti dalam tekanan. Orang yang bersyukur, orang yang bernyanyi itu karena hatinya bersyukur. Ya. Kita datang ke tempat ini karena kita bersyukur hari ini masih dikasih kesehatan, kekuatan. Ya. Kemarin saya ada di tengah-tengah puluhan penderita dengan berbagai penyakit di UGD Siloam. Saudara, lihat ke kanan, jeritan, menahan rasa sakit, kanker. Lihat sebelah, tumor. Lihat ke sana, tidak ada senyuman di sana. Satu-satu saya datangin. Mungkin tidak banyak kata-kata, tapi dengan motivasi bahwa selalu ada harapan, membuat mereka bisa berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Jadi di tengah-tengah penderitaan mereka dengan berbagai penyakit, itu yang datang kemarin hari Jumat kan libur ya. Tapi UGD keluar masuk, ada yang datang kakinya sudah terbalik. Ya. Ada yang jatuh dari tidak tahu jadi mana, tiba-tiba sudah dibawa, sudah bengkak. Di sana tidak ada senyuman, yang ada tangisan, jeritan, keluhan, dan air mata. Tapi ketika saya menyapa satu-satu, bukan saya yang bekerja, Roh Kudus yang memberi kemampuan dan menghibur mereka, sehingga mereka yang Kristen bisa berkata, puji Tuhan. Yang Islam berkata, Alhamdulillah. Saya percaya, biar semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini kita belajar, mari ketika ada di rumah, di kamar, memuji Tuhan. Saya punya kebiasaan kalau masak pasti saya bernyanyi. Ya, mau masak banyak, mau masak sedikit. Ketika saya menyapu halaman juga saya menyanyi. Ketika saya capek, saya kesel, saya juga menyanyi. Dan itu jadi style hidup saya. Saya rasa ada kekuatan yang beda. Ketika saya bekerjakan sesuatu dengan bersungut-sungut, walaupun itu pekerjaan ringan, terasa berat. Tapi ketika yang berat kita lakukan dengan ucapan syukur, dan apapun yang kita kerjakan kita tahu semuanya untuk Tuhan, maka yang berat pun jadi ringan. Puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan hari ini. Nyanyikan setiap pujian, bukan karena kita hafal setiap kata dan kalimat, karena renungkan, tapi renungkan setiap kata dan kalimat. Sebab di dalam pujian ada janji-janji. Janji Tuhan kepada saya, juga pengakuan kita kepada Tuhan. Dan ketika itu kita ekspresikan dari hati yang paling dalam, ada iman. Dalam iman ada sesuatu yang menghasilkan hal-hal yang tidak mungkin bisa kita kerjakan. Terpujilah nama Tuhan. Saya percaya kita semua hari ini pasti diberkati ketika kita mau melakukan pujian, penyembahan,
doa kita dengan lebih sungguh-sungguh lagi, maka hadirat Tuhan bukan orang lain yang alami. Saudara datang dengan biasa-biasa, saudara tidak akan pernah kembali dengan biasa-biasa, tapi dengan rasa yang beda. Saya percaya firman Tuhan saya tibakan sampai di sini. Roh Kudus akan menjelaskan lebih lagi dalam setiap hati melalui pendengaran kita. Amin. Kita angkat satu pujian. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kembali kepada Ibu Rini untuk melanjutkan pekerjaan ini. Puji Tuhan, saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu. Ibu Suci masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Atas Yesus. berkat-berkat firman yang masih boleh kami terima dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memilih kami. Kami yang hadir pada saat malam hari ini sangat spesial di hadapan-Mu Tuhan. Engkau sedang memproses kami Tuhan. Banyak hal yang kami terima di dalam kehidupan kami Tuhan. Di saat kami susah Tuhan, di saat kami sedih Tuhan, di saat kami sakit Tuhan, ada Engkau yang menjadi pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang luar Terima biasa. kasih Tuhan untuk kebenaran. Kami berdoa ya Roh Kudus,
Tuhan, biar setiap kami yang hadir pada saat sore hari ini memiliki iman yang teguh kepadamu, memiliki ketaatan yang teguh kepadamu Tuhan. Kami mendengar, menyimpan dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat janji-janji indah, janji-janji luar biasa, keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan firman bagi kami. Engkau pakai dengan luar biasa dalam setiap pelayanannya, dimanapun dia berada. Biarlah hidupnya semakin Kau tambah-tambahkan urapan dari surga, membawa jiwa-jiwa mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih, berikan kesehatan buat Ibu Yeni dan sekeluarga Tuhan. Apa yang menjadi pokok doa dalam keluarganya, kami percaya Tuhan akan jawab sesuai dengan waktu-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Yesus, dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan Yesus. Apa yang bisa kami bawa Tuhan, biar semuanya itu untuk mempermuliakan nama-Mu dan membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Berkat-berkatnya biarlah terus boleh mendukung terus pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan Tuhan saja yang lebih lagi memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih, saya mengucap syukur, terima kasih untuk Tante Yeni untuk kebenaran firman-Nya, karena kita percaya sekali pujian penyembahan kita itu dapat dapat membuka setiap ikatan-ikatan, belenggu-belenggu yang ada dalam kehidupan kita. Kita percaya banget saat kita memuji Tuhan itu kita mendapatkan kekuatan yang besar. Puji Tuhan. Pengumuman hari ini kita ada pemeriksaan kesehatan. Dengan pemeriksaan kesehatan saya akan adakan kotak. Pasti kayak jemaat sudah tahu, kotak itu untuk kita kumpulkan dananya untuk kita pergi bulan depan ke Taman Pemulihan. Tapi kalau saat ini saya tidak membawa uang untuk mengisi kotak, tidak apa-apa. Minggu depan masih bisa
juga bisa ditransfer ke rekening Ibu Esti yang sudah disematkan di grup ya. Jadi kita sama-sama nanti sambil ramah tamah, nanti kita akan dibantu oleh Bapak Amos dan saudara-saudari yang lain yang akan memeriksa kesehatan ini. Saya juga akan memberikan info kalau dana yang baru terkumpul itu, saya lupa terus ya kalau mau menginfokan, dana yang baru terkumpul itu baru 1.300.000, tapi kita percaya di saat kita nanti pergi pasti Tuhan akan memberkati, akan mencukupkan. Saya juga akan memberikan alasan kenapa ke tempat ini lagi ya, supaya saudara-saudari tahu nih ya, biar ngerti semua bahwa ini ucapan syukur kami sekeluarga dan kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berbagi ke sana. Tapi nanti kalau misalnya kita punya di tahun ini kita ada misi lagi untuk memberi, kita akan ganti tempatnya ya. Oke, itu saja pengumuman dari kami. Kita akan tutup ibadah kita saat sore hari ini. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Anugerah-Mu melimpah Tuhan dalam hidup kami. Anugerah-Mu Tuhan yang terus memampukan kami. Sampai detik ini Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya semata-mata karena anugerah-Mu Tuhan. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman, di mananya di dalamnya Tuhan kami percaya ada karunia yang baru Tuhan, anugerah yang baru, yang segar, yang fresh menjadi bagian kami Tuhan. Hari-hari harus kami jalani Tuhan, masalah demi masalah kami harus hadapi.
Tetapi kami percaya Yesus, di dalam pujian penyembahan Tuhan, kami bisa Tuhan peroleh kekuatan Tuhan. Kami terkadang Tuhan harus hadapi masalah yang sampai membuat bahkan ulu hati kami terasa perih Tuhan. Tetapi kami diyakinkan oleh kebenaran firman-Mu di dalam pujian penyembahan yang tulus, yang sungguh kepadamu. Ada kelepasan, ada kemenangan, ada kekuatan, ada pertolongan. Terima kasih, terima kasih. Ajari kami terus, ingatkan kami terus Allah Roh Kudus, supaya bagian-bagian firman-Mu tidak berlalu begitu saja dari hidup kami, tetapi sungguh tertanam, terus mengakar Tuhan, menghasilkan buah demi buah Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin Tuhan. Kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Di situasi Tuhan Yesus terdampak oleh banyaknya perang di luar sana Tuhan, kami sadar Tuhan negara kami pun terdampak Tuhan. Bahkan kami dengar banyak PHK Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintahan kami, berikan hikmat Tuhan, hati yang mau berkorban Tuhan. Engkau kontrol Tuhan, nafsu-nafsu Tuhan untuk mementingkan diri sendiri, mementingkan golongan dan partai dalam nama Yesus. Para pejabat kami, para Tuhan Yesus pimpinan kami dapat mengeluarkan Tuhan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat banyak Tuhan, khususnya mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Berkati bangsa kami Indonesia Tuhan, berkati kami berdoa Tuhan Yesus bagi pemerintahan kami. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia di dalam nama Yesus, berkat-Mu Tuhan tercurah bagi bangsa kami. Terima kasih, terima kasih. Kami akan berpisah satu sama lain di dalam penyertaan-Mu, di dalam damai-Mu, di dalam ketenangan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu hadapi masalah, syukur, haleluya, tetap ada di hati kami. Ramah tamah kami, Engkau saja yang pimpin Tuhan. Engkau saja yang beri kami semua keterbebanan satu sama lain, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling berbagi kasih Tuhan Yesus. Kami bisa bercerita saat kami menghadapi masalah, karena kami percaya Tuhan, orang-orang terdekat kami Tuhan di tempat ini dapat memberi nasihat, dapat mendoakan kami Tuhan. Ramah tamah kami, Engkau saja yang bubuhi makanan minuman dengan kuasa firman-Mu, datangkan kekuatan kesehatan bagi kami. Saudari kami, saudari Jessica yang mengucap syukur dengan berbagi di tempat ini, Engkau saja yang berkati. Setelahnya ia kembali mendapat pekerjaan Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terus Tuhan jadikan berkat dimanapun Jessica berada Tuhan. Yesus dipermuliakan di dalam hidupnya. Sama-sama kita terima berkat dari Tuhan, puji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore. Tuhan Yesus berkati kita semua.